duduk. Buka. Sama-sama duduk. Sama-sama duduk dong. Melebar sama siapa bayang. Melebar. Coba buka Nenek. Indah Nenek. Biar lebar Indah. Coba dibuka Nenek. Ada orangnya. Kamu ya, kamu. Buka dulu deh, Bon. Buka. Kamu ya, buka. Tepit. Ya. Buka dulu. Mundur. Lamin Jo lalu dia tentu dengan. Nak kapal tadi. Maju deh. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh mentok dulu. Karena Dia coba suruh mentok Bapak Indano langsung. Duduk. Kita duduk, dia duduk. Saya mohon tenang. Duduk semua pejabat. Tidak kita dengan emosional. Artinya kedatangan kawan-kawan di sini kan untuk mendengarkan bagaimana sikap pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini sedang terpimpin. Sehingga apa-apa yang emosi tidak bagus. Kita diskusi dengan para dingin. Saya menghargai kedatangan kawan-kawan di sini. Saya katakan kepada jajaran saya, kita harus menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat. Jika saya membuka pada hari ini. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menjelaskan. Bolak. Terima kasih, mohon tenang. Saya sangat menyadari apa yang diperjuangkan. Yang namanya perjuangan tentu saja kita ingin agar apa yang kita perjuangkan itu berhasil. Ada sebagian keinginan masyarakat untuk menutup kegiatan yang ada di wilayah Gunung Samuan. Sebagai pejabat sementara, dari sisi undang-undang, saya juga diberikan batasan-batasan. Jadi seluruh pejabat pemerintah itu yang pertama kali mereka pada saat melaksanakan tugas itu tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Sehingga saya tanyakan kepada sekretaris daerah dan instansi teknis, siapa yang punya kewenangan? Dan saya mendapatkan penjelasan izin sudah diterbitkan. Kalau izin sudah diterbitkan, artinya pada saat kita ingin menghentikan kegiatan sesuatu, harus dong ada bukti-bukti tentang pelanggaran perizinan yang mereka lakukan. Jadi sehingga perjuangan kita tidak sia-sia. Kalaupun kita berteriak tanpa bukti-bukti yang cukup untuk kita perjuangkan, ini juga jadi sia-sia. Kita harus bisa meyakinkan pihak pemberi izin bahwa ada aktivitas yang sudah melanggar ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berkaitan dengan izin yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, saya juga minta agar perusahaan ini mengadakan pertemuan juga dengan masyarakat untuk meminta penjelasan. Kalaupun ternyata dalam aktivitas yang mereka lakukan ada pengusahaan lingkungan, maka pemerintah wajib untuk menyatakan stop sementara, sekalipun itu izin datangnya dari pemerintah provinsi. Tapi harus ada bukti. Misalnya sekarang mereka dalam izin boleh melakukan pengurukan dalam sekian ratus meter, mereka lebih dari itu bisa kita katakan sudah melakukan pelanggaran perizinan yang diberikan. Nah kalau sekarang ini bagi saya, kalau kita ingin berdiskusi, silakan datangkan perusahaannya, diskusikan sama mereka apa yang akan dilakukan.
Nanti dari masyarakat juga bisa ikut memantau dan mengetahui tentang apa yang akan dilakukan juga. Kalau sekarang misalnya secara emosional saya mengatakan stop, tidak boleh ada penambangan di sana, surat yang saya keluarkan tidak punya arti apa-apa karena bukan kewenangan saya. Artinya surat-surat ini jadi sia-sia. Tidak ada himbauan terhadap surat yang saya tangani. Tapi kalau ada bukti-bukti tentang pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, maka surat itu akan menjadi sangat bermanfaat, sangat berguna yang kita bisa gunakan ke masyarakat yang ada di wilayah Gunung Samuan tersebut. Jadi saya sudah mendapatkan penjelasan dari dinas teknis juga, belum ada aktivitas. Nah, karena belum ada aktivitas, izin sudah dikeluarkan, maka harus kita bisa buktikan apakah ada pelanggaran tidak terhadap izin yang sudah diberikan. Nantinya pada saat mereka beraktivitas. Nah, pada saat mereka beraktivitas inilah kita harapkan agar masyarakat juga ikut dilibatkan dalam kegiatan mereka sehingga masyarakat nantinya bisa juga ikut mengawasi apa yang sedang mereka lakukan. Informasinya juga izin ini diberikan berdasarkan izin yang telah lama terbit yang namanya dulunya pindah. Ini juga berdasarkan AMDAL. AMDAL ini kan juga terukur berdasarkan analisis dampak lingkungan yang akan timbul, sehingga apa yang mereka lakukan tidak boleh berjauhan dengan AMDAL yang telah disusun. Gerakan-gerakan yang kita lakukan itu juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya perjuangan ini tidak menjadi sia-sia. Jadi apa yang diperjuangkan itu supaya nanti yang menemukan hasil, kita harus kumpulkan bukti-bukti dulu tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di lapangan. Kalau itu tidak ada, tak bisa. Dan saya sebagai pejabat sementara juga dilarang untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Itu batasan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh undang-undang. Sehingga berdasarkan hal tersebut, saya menerima aspirasi dari di sini. Yang bisa saya minta adalah bagaimana agar perusahaan tersebut mengadakan komunikasi dengan seluruh masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua, agar aktivitasnya dapat dipantau sehingga dapat dipantau. Begitu terjadi pelanggaran, silakan ajukan hal ini kepada pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang lain silakan aja kalau ada kawan-kawan yang ingin menambahkan dengan penjelasan yang telah saya sampaikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Silakan dari perwakilan kalau ada hal yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat yang menjabat hari ini selama cutinya sang penguasa yang ada sebelumnya. Yang kedua, ada statement Bapak di media sosial yang menyatakan bahwa kami harus perlu bukti yang identik terkait adanya penerbangan di luar semua. Selanjutnya, kami sudah menyampaikan surat ke kepolisian sebagai selaku alat negara yang akan menyambung komunikasi kita hari ini. Yang alhamdulillah saling hormat kepada beliau yang telah menyambung bahwa ada komunikasi yang baik. Dan kami adalah sebagian yang pernyataan Bapak tadi menyatakan ada sebagian warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang peduli akan kondisi semua. Inilah kami yang mewakili masyarakat itu. Kami berani di sini karena sebuah kebenaran dan kami jihad datang ke sini, Pak. Terkait tentang permasalahan yang Bapak sampaikan itu bertolak belakang dengan pendapat kami. Bapak meminta ada data kepada kami. Kami ini bukan pejabat negara. Tidak ada eselon 1, eselon 2 yang tadi. Kami ini pengangguran, rakyat kecil, Pak. Sayang kalau Bapak menyatakan bahwa data itu harus minta kepada kami. Kami sebaliknya meminta feedback dari Bapak. Mana bukti Bapak? Yang kedua, Bapak menyatakan di situ bahwa ada izin upaya dengan tidak mengurangi hormat kami. Bapak menyatakan bahwa status izin itu ada di provinsi dan pusat. Setahu Bapak selaku pejabat hari ini di Kabupaten Sumbawa Barat, izin apa yang Bapak maksudkan?
Apakah ada 5-6 izin yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga mereka bisa melakukan penambangan? Tolong Bapak buktikan hari ini. Selanjutnya, surat kami menyatakan tolong hadirkan stakeholder yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat terkait izin yang sudah direkomendasikan diberikan, izin lokasi bermain itu oleh Bapak Bupati Kiai Haji Zulkifli Muhadi. Dilanjut lagi ada perubahan di 2019 tanggal 26 Agustus oleh Musafirin, di mana di ADRT itu menyatakan kalau tidak salah di poin ketiga tidak boleh dialihkan atas nama perusahaan dan direksi selanjutnya kalau tidak ada persetujuan dari sang bupati. Ini jelas. Ada apa? Tanda kutip. Praduga. Perizinan terpadu asisten dan Pak Asis beliau selaku sekda. Ada 9 elemen biar kita tahu, kita bukan orang sekarang. Kami tidak memerlukan memperlihatkan kepada Bapak ini data itu ada di kepala kami. Karena kami bukan aparatur negara Pak, tidak bisa membuka berkas itu tanpa izin sang aparatur negara. Kami akan dikenakan tindak pidana mencuri data negara. Apakah itu yang Bapak inginkan? Kalau itu yang Bapak inginkan, saya izinkan teman-teman saya bertanggung jawab. Periksa semua berkas yang ada. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada dari teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin berbicara data. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa kita ini sudah menjadi korban dari pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat. Saya hanya ingin mengatakan siapa yang menjaminkan semua itu akan baik. Siapa yang mau menjaminkan Kabupaten Sumbawa Barat itu jika semuaan itu dieksploitasi? Apa mau bentuknya? Dialog Pak. Santai dulu. Selesai itu banyak macam. Mohon maaf, saya terbawa arus. Oke, saya mohon maaf. Saya mohon maaf Pak Bupati, hari ini saya sudah merasa tidak baik. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kami sudah menjadi korban PT Aman Nusa Tenggara Barat. Kami tidak ingin kisah itu berlanjut lagi di Kabupaten Sumbawa Barat di tengah kota ini. Untuk dipertimbangkan bahwa semua itu berada di tengah kota Kabupaten Sumbawa Barat. Saya tidak ingin berbicara terlalu panjang. Saya hanya ingin mengatakan tolong diperhatikan kebijakannya saja. Bahwa kami menentukan kebijakan yang mengatakan bahwa semua itu tetap akan menjadi bagian dari Kabupaten Sumbawa Barat. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayuni. Bayuni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya, buat Bapak Bupati, teman-teman seperjuangan, juga buat Bapak Kepolisian ya. Bapak Bupati, mungkin perlu kita poin aja ya, perlu diketahui bahwa sejarah Ulun Semuan itu sangat apa ya bagi kami warga Sumbawa Barat. Ulun Semuan itu adalah jantung kota Taiwan. Jadi ketika terjadi pengerusakan, sekarang mungkin saya harus bertanya dulu sama Bapak PJS ya. Di mana-mana tambang itu baik atau buruk pada akhirnya, balong atau nih pasti akan jadi petaka. Kami sudah cukup menjadi korban ya dengan tambang-tambang yang ada sebelumnya. Nah, terkait tambang ini seharusnya Bupati terdahulu, Dewan Perwakilan Rakyat juga harus mensosialisasi secara penuh kepada seluruh masyarakat Sumbawa Barat. Jangan sosialisasi dengan kelompok-kelompok tertentu terkait akan ada penambangan. Nah ini terkesan sembunyi-sembunyi Pak. Ini ada apa? Gitu. Sosialisasi, jangan pakai satu atau dua orang oknum-oknum yang punya kepentingan. Ada 19 orang, kita punya data Pak. 19 orang yang ikut dalam sosialisasi di Kelurahan Kelapa Bertong. Ini ada apa? Seharusnya mereka keliling atau mengundang siapa dari RT, dari setiap kelurahan, bahwa di sini ada tambang. Saya yakin semua orang tidak setuju. Selama ini masyarakat Sumbawa Barat diam dengan tambang ini. Tapi ketika semua ini dilakukan pertambangan, ini dampaknya sangat buruk sekali. Seperti yang seperti Bapak Bupati kemarin saya lihat di media bahwa yang teriak-teriak seolah-olah terjadi kiamat. Dia apa? Cepat atau lambat? Karena di belahan dunia manapun tambang itu pasti akan merusak. Pasti akan merusak. Nah jadi untuk itu kami sebagai warga Sumbawa Barat asli yang akan menerima dampak ya, apapun, izin apapun, aturan apapun, undang-undang apapun, kami tidak setuju. Tidak setuju dengan adanya tambang di Ulun Semuan. Nah, permintaan kami kita tidak perlu mungkin banyak berdebat ya. Jadi bagaimana pemerintah, dewan dan pejabat lainnya kita bertemu dengan tambang tersebut untuk mencabut izin. Ini demi masyarakat Sumbawa Barat pada umumnya. Jadi di sini tidak ada berbicara apa segala macam politik apa, tapi kita lebih berbicara apa yang akan kita titipkan ke anak cucu kita nanti ketika Ulun Semuan itu dirusak. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan di Ulun Semuan, informasi beberapa hari yang lalu juga ada pendapat ini dari Nasdem sudah berikan penjelasan. Kemudian yang kedua, kita ini negara hukum. Jadi segala sesuatu itu harus dengan aturan main. Jadi ada batasan kewenangan. Saya sebagai pejabat suara dilarang untuk membatalkan produk-produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh bupati dan sebelumnya, baik dari Pak Kiai maupun sekarang, maupun ada surat-surat yang dikeluarkan. Tentu saja surat-surat itu sampai izin terbit untuk sampai saat ini dianggap sudah bersyarat untuk diberikan izin. Nah kalau izin tersebut dianggap sudah bersyarat, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah bagaimana membuktikan adanya pelanggaran izin. Kalau memang tidak menutup atau tidak mengatakan bahwa ini tidak benar. Kalau mengenai dampak lingkungan terhadap usaha pertambangan di undang-undang sudah diatur. Di undang-undang sudah diatur bahwa setiap dampak itu harus diukur, artinya harus bawa apa-apa. Setiap pelaku usaha itu juga dituntut ada istilahnya pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban lingkungan yang bisa dibayar dalam usaha. Jadi sepanjang belum ada
pelanggaran yang sesuai dengan faktual terhadap kaitannya pelanggaran pimpinan, saya tidak punya kewenangan untuk mengatakan ini harus begitu. Karena tidak punya kewenangan apapun yang saya lakukan di luar batas kewenangan perbuatan hukum saya tidak mempunyai kewenangan kewenangan, tidak mempunyai kewenangan. Jadi saya sendiri tutup, karena itu kewenangan saya usaha tetap tidak tutup, tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Makanya saya katakan, tolong buktikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas KPK. Jika sekalipun kepada perkembangan pelanggaran tersebut, kita suka ini ada pelanggaran yang jelas dari pimpinan yang dilakukan. Yang berkaitan dengan diskusi-diskusi yang ingin dilakukan dengan kawan-kawan tidak tulis, tapi kawan tidak tulis tapi terbuka untuk membuka ruang diskusi dengan kawan-kawan tulis. Karena saya sudah minta kepada seluruh jajaran dinas tulis selama saya menjadi pejabat sementara di Kabupaten Jawa Barat, saya ingin agar seluruh dinas tulis memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Utamakan kalau diskusi silakan berlanjut, tapi yang jelas jawaban saya sangat jelas bahwa itu bukan kewenangan saya untuk belum ada pelanggaran yang jelas yang dilakukan oleh perusahaan itu berkaitan dengan pimpinan kita. Jadi tidak mungkin saya melakukan perbuatan hukum yang melampaui batas kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Ini yang mohon maklumi. Kemudian yang kedua, perjuangan silakan nanti jadi diawasi bahwa ada aktivitas sebesar, dan saya juga akan minta kepada perusahaan untuk melakukan pertemuan dengan seluruh masyarakat untuk memberikan penjelasan sehingga nanti masyarakat juga bisa ikut mengawasi aktivitas yang mereka lakukan. Demikian jawaban singkat yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Pak Bupati, tolong Bapak duduk, daripada ini ada tanda kutip ya, ada korban jiwa yang tidak kita inginkan. Artinya apa? Gunung ini rusak maka akibatnya kepada masyarakat. Jelas itu. Dampak lingkungan. Terkait izin itu bukan Alkitab, bukan Al-Quran yang tidak bisa dirubah. Itu makanya sudah jelas saya sampaikan kepada Bapak Bupati tadi, sejauh mana Bapak tahu bahwa kami tidak memiliki data itu, data izin itu berapa, dari mana yang memberikan izin, siapa saja yang berhak memberikan izin. Ini kan kalau jawaban seperti ini, Bapak sama saja melepas api di tengah masyarakat. Kami ini belum jelas, Pak. Kayak kursi, backup kan? Dengan tidak, Pak. silakan Bapak duduk. Pak, kursi ya, kursi. Karena beliau mungkin Kurang enak badan, kurang sehat. Tolong Bapak panggil semua stakeholder yang Bapak sampaikan tadi akan berkoordinasi biar kita tahu jawaban seperti apa. KPH itu harus hadir karena beliau akan menyatakan bahwa itu bukan kawasan. Maka dari titik itu aja kita tahu siapa yang berhak memberikan izin. Kalau jawaban Bapak tadi hanya sebilas angin ya, yang tidak memberikan manfaat kepada kami masyarakat. Yang walaupun kami sekarang itu yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat, tapi akibatnya akan lebih fatal daripada sebagian. Bayangkan 7.000 hektar yang ada di Wolo Somohan ini habis kota Taliwang. Saya sudah lihat titik koordinatnya. Siapa yang berani bilang kota Taliwang itu sudah kena terkait dengan izin? 30 tahun tidak akan datang, mereka akan merusak ini karena ada kandungan yang mereka inginkan lebih dari kandungan nyawa yang ada. Siapa yang menjamin tidak diusirnya masyarakat ini? Saya ingin jawaban. Kok tidak jauh? Kalau terkait izin Pak, lalu lalar habis. Kota Taliwang ini sepertinya kata saya dimasuk titik koordinat sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh sang penguasa. Kalau Bapak mengatakan itu izin, makanya kami menyatakan kami tidak memiliki kertas, tapi mata kami tutup, kami menjadi saksi. Silakan Bapak buka kesepakatan bersama sang penguasa hari ini dan pemilik modal di tahun 2010. Makanya jawaban Bapak tadi itu bukan sebuah yang logis yang memberikan kepada kami. Mohon
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Agus Patria sebagai PJS Bupati di Sumbawa Barat ini. Yang kedua, selamat bekerja dan mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Hari ini itu sebenarnya kita tidak akan banyak diskusi sebenarnya. Sebagai PJS Bupati memang tidak bisa mengambil satu kebijakan yang substansinya hukum. Tapi sebagai PJS Bupati melihat kondisi kekinian masyarakatnya, kondisi kekinian tambang, ada tambang di Gunung Simoan itu. Jadi di sini letaknya sebenarnya Pak Dr. Agus Patria sebagai PJS Bupati Sumbawa Barat. Kalau kita bicara izin, yang jelas ini APL, bukan kawasan hutan. Izin lokasi APL itu wewenang sepenuhnya itu bicara hukum tadi Bupati, bukan di provinsi, di pusat. Iupnya memang lahir dari provinsi dan pusat. Satu sisi yang lain ketika diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi, maka sekarang sebagai PJS mestinya memberikan jawaban kepada publik itu hal yang tidak penting sifatnya. Bapak ini sekarang melekat sebagai Bupati Sumbawa Barat itu walaupun PJS bisa mengambil kebijakan, kata siapa nggak bisa. Berperda saja bisa. Tergantung kondisi kekinian masyarakatnya, Pak. Bapak mungkin buka lagi tugas Bapak di suratnya itu, atau baca regulasi yang baik sehingga kami sebagai masyarakat ini tidak dibodohi. Jangan begitu, Pak. Nggak bisa begitu. Asal ada kondisi kekinian masyarakat yang membuat sesuatu nanti akan jadi konflik, akan jadi korban dan lain sebagainya, bisa buat perda yang baru. Apalagi ada SK. Nah sekarang makanya tadi Korlap itu meminta kepada stakeholder terkait. Ada APL, ada KPH, ada BPN, ada asisten yang menangani itu tambang, ada bagian hukum, ada sekda BKPRD yang dulunya ornamen dari pemerintahan yang pernah menjabat sebelum bupati dipegang oleh PJS. Jadi kita sama-sama kita itu sebenarnya mantan saling ikutan. Isi atau semawa, dokter kan kami tahu Triwang, tanah ini tanah sawah, tanah yang dititip oleh leluhur-leluhur kita, dititip tanah sabawang-bawang. KBK Belanda dulu datang serangsa, ini emas. Inilah kita mulai gitu. Jadi kata Belanda, kata Belanda di balokar diolani, nyumo diolani notan, diolani SPN. Jadi hanya sapi kami Pak Dokter, agar ada win-win. Jangan sama-sama kita bertahan. Sebagai PJS katanya tidak bisa mengambil kebijakan, kata siapa? Coba Bapak Tabe sebagai seorang dokter hukum. Ya, makanya dikaji dulu, Pak Dokter. Jadi jangan kita ini tiba-tiba memotong lagi aspirasi masyarakat yang ingin menolak tambang mahkota Taliwang dan Sumbawa Barat ini. Langsung seperti itu nggak bisa loh, Pak Dokter, seperti itu. Pak Bupati ini sebagai pemimpin rakyat hari ini harus memberikan ruang kepada masyarakat itu. Kalau kita perlu dialog dengan semua stakeholder terkait, mari kita dialog. Jadi nasihat langsung, wah, bau aku karena PJS lewat terus mawak sama terus simpan. Nah, terus mawak saling ngasih, saling ngasuh. Jadi kalau dari pemimpin di tanah ini, saya ajarkan sedikit menjadi pemimpin di tanah ini. Asuh rakyatnya, asuh masyarakatnya. Kalau kita memang berdarah tanah ini, lah menolak berdarah tanah
semawasa mungkin ketua angkat pada bergerak biar lang ke desa semua mati ke kami, bukan itu Bapak. Jadi saya kira itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya paham apa yang dimaksudkan. Seorang pejabat sementara itu bukan tidak bisa mengambil kebijakan, bisa. Cuma ada batasannya terhadap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh pejabat sebelumnya, dia tidak bisa membatalkan. Yang bisa dilakukan adalah administratif keberatan terhadap misalnya menguji terhadap kebijakan tersebut kepada pejabat di tingkat atas. Ada mekanismenya. Boleh mekanismenya diajukan ke provinsi misalnya. Boleh diajukan ke provinsi berdasarkan argumentasi hukum. Apa alasan-alasan keberatan tersebut? Dan silakan ajukan ke pejabat yang lebih tinggi. Jadi begini, saya tidak ingin kita bicara secara personal. Ini izin sudah diberikan. Artinya dari AMDAL yang pernah disusun dulu itu kan sudah ada apa yang diperbolehkan apa tidak. Kemudian izin-izin yang diberikan, setiap izin dikeluarkan itu ada aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, terhadap aktivitas yang ternyata kalau ada pelanggaran-pelanggaran pimpinan, baru kita ajukan permohonan agar dapat ditinjau kembali. Makanya gini, Pak BDS, untuk mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran itu kita perlu diskusikan dengan stakeholder terkait. Baik. Mana ruang itu, gitu kan? Dinas-dinas terbuka kok, selama ini saya dapat informasi dinas-dinas sudah terbuka, sudah membuat uang. Kita terbuka itu begini, kita terbuka itu bersama di sini juga. Oh, tidak mungkin bisa dalam satu hari ini terselesaikan kalau begitu banyak pertanyaan. Kita ada waktu. Jadi silakan datangi saja dinas-dinas ini. Ya, Bapak panggil semua dinas-dinas besok, yang kami sebutkan tadi ada 9. Kita lakukan proses dialog besok. Biar masyarakat tahu Bapak. Saya pikir jawaban pemerintah sudah jelas dari kemarin. Gitu. Kalau dipaksakan pemerintah itu untuk menuntut apa ada pelanggaran, itu percuma. Karena dua nanti tidak ada kita. Ini maksud kami itu kan ruang ini diberikan kepada masyarakat. Kami kan ingin tahu ini otak Pandoranya seperti apa dengan semua ini, ya? Makanya hadirkan dari masyarakat ini. Kalau hari ini kita tidak bisa, kami minta waktu besok. Hadirkan stakeholder terkait. Ya, kalau bisa hari ini kita hadirkan hari ini. Ya apa kawin, nah. Sementara semua sedang terjadi. Lu kegiatan sedih semua. Nah saya beli banyak kegiatan salah itu. Jadi jangan sampai masyarakat nanti kita berharap kepada Bapak kita datang ke lokasi ini kan jadi tidak baik, melanggar hukum juga nanti masyarakatnya. Betul. Kalau tidak memahami kita juga tahu bahwa izin sudah diberikan. Kalau tidak ada aktivitas administrasi yang melakukan pelanggaran dengan izin diberikan, kita tidak mungkin bisa seperti itu. Tidak bisa begitu. Maksud saya begini, tadi Bapak mengatakan jika dalam izin ini ada pelanggaran prosedural yang dilakukan dalam proses penerbitan izin. Satu sisi. Nah di sini kami ingin tahu. Nah kami ingin ya. Coba jelaskan pelanggaran-pelanggaran mana. Nanti kita. Ini kan hanya berdasarkan ini begini bisa. Nah maksudnya begini. Kami ini salah satunya pelanggaran kalau ingin kami katakan. Kapan pernah ada sosialisasi tentang tambang dulu semuanya? Terbit anggaran, terbit izin, lokasi terbit iup. Kapan pernah ada sosialisasi? Salah satu syarat terbit tambang itu sosialisasi masih di tengah masyarakat. Nah makanya ingin kita uji prosedural atas pelanggaran penerbitan izin itu, pertemukan kami dengan stakeholder terkait.
Nah, biar kita tahu, kita buka dulu kotak Pandoranya. Ini ruang yang bisa jadi menjadi win-win, jalan tengah, daripada terus ditolak di tengah masyarakat. Nanti tiba-tiba kami sosialisasi misalnya di tengah masyarakat menyampaikan, nanti pemerintah membantahkan, saling balas pantun sarangan media. Untuk apa? Makanya kita bertemu hari ini untuk supaya ada win-win. Atau Pak Sekda mungkin di sini bisa menyampaikan, pernah nggak terjadi sosialisasi di tengah masyarakat? Pak Sekda itu ketua BPKRD, ya kan? Penataan ruang kita jelas, RT/RW kita jelas, RT/TR kita jelas. Apa status semua? Saya ingin tahu hari ini. Coba Pak Sekda jawab dulu. Karena Pak PTS mungkin agak ini kan tidak komprehensif tentang persoalan semua ini. Coba Pak Sekda. Depan. Pak Sekda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati, Mas Aril. Jadi gini, izin ini kan sudah lama, jauh sebelum saya jadi sekda, kan? Dan tadi sudah jelas disampaikan oleh pejabat bupati bahwa Lanjut. kita memang daerah otonom, ya. Undang-Undang 23 tahun 2014. Sebelumnya pada saat keluar izin IUP ini, pada saat kita menggunakan Undang-Undang 32 tahun 2004. Nah, pada saat ini atau pada saat saya jadi sekda sampai dengan hari ini, ketentuan regulasi ini kan sudah berubah. Nah, jadi urusan kewenangan bidang pertambangan ini ditarik sepenuhnya ke provinsi. Saya tidak tanya yuk sebentar. Tadi saya bicara sebentar Pak Sekda. Saya tadi bukan kewenangan sebentar dulu. Sebentar, makanya jawabannya sesuai pertanyaan Pak Sekda. Kita ini bicara dulu khusus semua. Jangan kita bicara dulu. Semua statusnya apa sah? Ya, yang jawab itu harus dinas teknis. Makanya kami dialog, jangan dinas teknis. Jadi gini masalah Bapak juga harus dengar. Saya mendengar jawaban yang Bapak berikan sesuai dengan pertanyaan saya. Bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten. Nah, sebentar, saya tidak situ. Nah, saya tidak situ, sebentar. Ini kita diskusinya jelas. Substansi diskusinya itu, saya tanya semua. Sebentar dulu, status semua itu apa? Bukan bahasa kita. APL menang siapa? Menang siapa? Provinsi. Status semua ini statusnya apa sekarang? APL itu menang provinsi karena disebut. Jadi di mana regulasi yang mengatakan APL itu menang provinsi? Saya tes juga kemampuan manajerial pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ini. Personal identitinya seperti apa? Jadi mohon dulu, saya nanti akan minta agar tidak sedikit koordinasi. Nanti disampaikan. Ya. Hari ini jangan paksakan ketat. Jangan paksakan ketat. Bisa. Nanti boleh Pak Kabak Humas nanti sampaikan. Ya, Kabak Humas sampaikan. Semua stakeholder, cuma disebut. Marah. KPH, DPR, bagian hukum. Nah, sekali terima kasih. Jadi tenang ya. Jadi dahulu kita sikapi hari secara nasional. Baik, terima kasih. Bapak enak saya mimpin ini seperti Bapak saya mimpin. Karena Sang Usman itu bupati pertama Sumbawa. Dia tegas, tidak keras. Dia beri ruang-ruang komunikasi yang hebat di tengah masyarakat. Saya walaupun umurnya kecil pelajari pimpinan beliau. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih. Nanti saya minta Kabak Humas untuk berhubungan dan kawan-kawan di sini. Terima kasih atas kedatangannya.
Saya masih senang. Yuk. Silakan nanti dapat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak Bupati, kami menunggu jawaban Bapak hari ini kapan waktu akan ada pertemuan itu. Halo. Sembelikan mesin lo. Jangan dita. Nong ka ditanda tanpa cerdas benar kau. Iya, kalau. Kalau kena dulu. Tap. Berikan goyo. Malam dari Kismawa. Itu sikap pagar bae lokasiana. Iya. Apa? Mohon perhatian kepada rekan-rekan, saudara-saudara saya seperjuangan bahwa Sepertinya pemerintah hari ini kita diajak berkeliling terkenyang-kenyang, saudara-saudara. terkait akan ada pertemuan kita ke depan. Bagaimana menurut Pak Regos? Yang kedua, kalau tidak ada kepastian Jawaban yang diberikan oleh pemerintah atau bupati sementara tidak memuaskan. Karena besar sekali di sini terkait oleh temuan terjadi konspirasi. Kita meminta untuk menuntut tambang. oleh PDSBN. Apakah itu satu penyimpangan penuntutan? Oke teman-teman, jadi pemerintahan hari ini jelas kita sudah paham. Yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat dan pemerintah hari ini, kedatangan hari ini kami ini lebih mencegah sebelumnya terjadi perusakan sebenarnya. Hari itu yang harus diketahui. Nah, datang mencegah sebelum merusak, karena tadi rusak apa tegasnya, dan tidak ada artinya kalau sudah rusak. Maka hadir kami di sini untuk mencegah. Ada apa ini? Kita hari ini minta kepada pemerintah memberikan kita informasi yang jelas. Pemerintah hari ini seharusnya memberikan pelajaran, memberikan edukasi kepada masyarakat
bukan memberikan informasi yang membuat masyarakat itu bingung. Memberikan masyarakat itu untuk bingung. Pemerintah tugasnya itu memberitahu, memperbaiki situasi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Ternyata, lihat teman-teman, ternyata pemerintah hari ini mereka tidak paham APL itu apa. Setelah Sekda pun APL itu katanya bahwa itu izin provinsi. Bahwa kelihatan hari ini teman-teman, mayoritas sumber daya manusia yang ada di gedung-gedung ini tidak berkualitas. Itu jelas. Bukat video. Rakyat baik so. Kayak beli kami pus rakyat keang baik. Rakyat baik so keang baik. Nak keras ubik kan selalu adik sama beli ke tipus perso gitu. Ini kita punya fasilitas sendiri. Takutnya soal yang ada di situ itu tidak jangan. Kita punya soal sendiri. Ngapain kita ikut nggak usah. Jangan soal itu hasil dari uang semua saya tidak mau. Saya hanya ingin menggunakan semua fasilitas rakyat hari ini. Itu substansi yang saya lakukan hari ini. Karena semua yang ada di kantor ini adalah hak sepenuhnya rakyat Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk dari TOA ini. Bukan kami tidak mampu menyiapkan TOA. Kami mampu, cuman hari ini ada fasilitas yang seharusnya kami dapatkan. Makanya saya paksakan hari ini kita memakai fasilitas yang ada. Testing. Oke. Teman-teman di luar, teman-teman masa aksi, kita fokus ke substansinya. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan, saya agak telat untuk kemudian datang karena berhubung ada hal yang darurat yang harus saya selesaikan di rumah. Mungkin ada beberapa hal yang tadi saya lewatkan tadi. Kira-kira pengakiran dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat sudah ada menemui teman-teman? Belum ada ya? Oke. Yang ingin saya sampaikan ya nih terkait dengan statement media pejabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan bahwa di pernyataan media yang disampaikan yang hari ini sedang diviralkan di media sosial, kami anggap bentuk kekeliruan. Kami anggap tidak memberikan edukasi kepada publik Sumbawa Barat. Nah, ini yang harus diluruskan. Baik kemudian kepada pemimpin hari ini yang sedang melakukan cuti maupun kemudian teman-teman pejabat pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang hari ini yang masih aktif. Ini yang harus didengarkan bahwa sistem kerja pemerintahan itu sistemnya bottom up. Jadi kalau kemudian ada
melayani kami. Bukankah seluruh fasilitas, anggaran, kewenangan, beserta perangkat-perangkatnya bagian dari bentuk pelayanan terhadap publik? Untuk itu, saya rasa instansi-instansi terkait yang bagian dari proses perizinan mohon kemudian mempelajari lebih dalam lagi tentang regulasi supaya jelas. Saya kemudian ingin menyampaikan saja supaya menjadi runutan kita bersama. Ada Undang-Undang 1945 Pasal 22 ayat 1, Pasal 33 ayat 4. Ini bukan bentuk kuliah umum atau bukan kuliah singkat, tapi mengingatkan kepada teman-teman penyelenggara ada proses regulasi yang kemudian sudah dilanggar oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Ada untuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007